Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Hari ini masuk semua? Masuk. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Aku peduli lingkungan. Pendidikan Pancasila. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya peduli pada lingkungan kita dan juga sikap bagaimana peduli lingkungan di sekolah dan di rumah. Sebelumnya kita menonton video. Aku Peduli Lingkungan, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 2, semester 2, SD atau MI. Apakah rumah ini terlihat bersih? Apakah kelas ini terlihat bersih? Apakah taman ini terlihat bersih? Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita, seperti udara, air, tumbuhan, hewan, dan tempat kita tinggal. Lingkungan membantu kita hidup dengan sehat dan nyaman. Pentingnya menjaga lingkungan agar udara tetap bersih dan segar, tumbuhan dan hewan bisa hidup dengan baik, kita dan teman-teman bisa bermain dan belajar dengan nyaman, mencegah terjadi banjir, polusi, dan penyakit. Contoh sikap peduli lingkungan di rumah dan di sekolah. Contoh sikap peduli lingkungan di rumah adalah dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Menghemat penggunaan air dan listrik seperti mematikan keran air setelah digunakan dan mematikan lampu jika tidak dipakai. Merawat tanaman dengan menyiram dan membersihkan daun-daun secara rutin. Tidak membuang sampah sembarangan di halaman atau di sungai. Selanjutnya adalah contoh sikap peduli lingkungan di sekolah dengan membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kelas, halaman, dan lingkungan sekolah. Menghemat penggunaan alat, listrik, dan air di sekolah seperti mematikan lampu dan keran air jika tidak digunakan. Menanam pohon atau merawat tanaman di lingkungan sekolah agar udara tetap segar dan sejuk. Ada pula dampak negatif jika kita tidak peduli pada lingkungan. Sampah akan menumpuk dan membuat bau yang tidak sedap. Udara menjadi kotor dan sulit bernafas. Tumbuhan dan hewan bisa mati atau kehilangan tempat tinggal. Banjir dan penyakit mudah datang. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Dampak positif peduli lingkungan. Lingkungan akan menjadi bersih dan sehat, udara dan air tidak tercemar, tumbuhan dan hewan bisa hidup dengan baik, kita menjadi sehat dan bahagia karena lingkungan yang nyaman, lingkungan menjadi indah dan menyenangkan untuk semua orang. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah lingkungan adalah tempat kita tinggal dan bermain. Jadi kita harus menjaganya agar tetap bersih dan sehat. Kalian kalau melihat gambar ini, lingkungannya terlihat bersih atau kotor? Bersih. Kalau lihat kelas ini, terlihat bersih atau kotor? Bersih. Kotor. Jadi lingkungan itu semua yang ada di sekitar kita. Kalau di sini namanya lingkungan di sekolah, di dalam kelas. Kalau dalam kelas ini terlihat bersih atau kotor? Bersih.
Oke, sudah ya tadi sudah minggunya. Sekarang kita jawab bersama-sama. Yang pertama, bagaimana lingkungan yang bersih itu? Coba dijawab Mbak Nadia. Yang bebas dari kotor, Dari banyak sampah. sampah. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih? Agar enak dipandang. Oke, pintar. Yang nomor tiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan kita? Banyak Usman. Banjir. Banyak penyakit. Yang nomor empat, bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih? Bagaimana caranya? Dibersihkan. Dibersihkan Membuang sampah. pada tempatnya. Terus yang selanjutnya, apakah kamu bersedia menjaga lingkungan agar Bersedia. Jadi tadi kita sudah ada video kan tentang lingkungan. Jadi lingkungan itu juga ada dua, ada yang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang lingkungan alam itu adalah lingkungan yang dibuat oleh Tuhan, contohnya seperti pohon, sungai, gunung, hewan, udara. Lalu ada lingkungan buatan juga yang dibuat manusia seperti bangunan rumah, sekolah, jalan, dan taman. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Coba dibaca Mbak Nadia. Lingkungan yang bersih membuat kita merasa senang dan sehat. Udara menjadi segar, kita bisa bermain dan belajar dengan nyaman. Tumbuhan dan hewan juga bisa hidup dengan baik. Jika kita tidak menjaga lingkungan, banyak hal buruk yang terjadi. Sampah akan menumpuk, udara menjadi kotor, nyamuk dan penyakit bisa datang. Kita dan orang lain bisa sakit. Jadi menjaga lingkungan itu penting agar kita
Baik, Bu. Oke, sudah ya. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 maju untuk menceritakan yang sudah diamati. Oke, kelompok 1. Tempat yang di sini kamu saya dari kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Yang pertama adalah tempat yang diamati. Tempat yang diamati itu di rumah, di rumah. Nah, bersih atau kotor? Bersih, sangat bersih. Apakah ada tanaman? Ada tanaman di depan rumah, yaitu di taman. Lalu apakah ada tempat sampah? Ada tempat sampah. Tempat yang paling bersih itu ada di ruang tamu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan agar lingkungan bersih dan asri? Yaitu dengan membersihkan dan juga menyapu, mengepel, lalu membuang sampah di tempatnya. Sangat senang sekali perasaan saya setelah melakukan pengamatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Sekarang perwakilan nomor 2. Siapa yang mau maju? Baik. Ya, terima kasih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Tempat yang saya amati itu di sekolahan. Di mana di sekolahan itu ada ruang kelas, ada ruang guru, ada lapangan, ada kantin dan sebagainya. Nah, tempatnya itu bersih, tapi di kantinnya aja agak kotor. Sedikit kotor. Terus apakah ada tanaman? Ada di lapangan, di depan kelas pun ada. Terus apakah ada tempat sampah? Ada, tapi kebanyakan anak-anak teman-teman itu ada yang masih buang sampah sembarangan. Terus tempat mana yang paling bersih? Tempat yang paling bersih itu yang saya amati itu ada di masjid, di musola. Terus di kelas tempat kita belajar itu juga bersih. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan agar lingkungan tetap bersih dan asri? Membuang sampah tidak sembarangan. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus selalu sadar diri untuk bisa ikut membersihkan kelas atau membersihkan lapangan ketika ada sampah yang berserakan. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah melakukan pengamatan ini? Senang, karena bisa mendapatkan pengalaman baru. Itu, Bu. Terima kasih Mbak Ibu. Kembali ya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan kuis sebanyak 10 soal ya. Ayo kamu isi ya. Apa kuisis, Bu? Bisa tidak? Yuk, ayo. Nah, silakan sudah join. Semua? Sudah. Ayo sekarang kita mulai.
Bagus.